Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 6 sampai ayat 14. Wa idza usyiran nasu, dan apabila dikumpulkan seluruh manusia, yaitu di padang mahsyar setelah hancur alam semesta ini, kiamat, kanu, mereka itu Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka, lahum, bagi orang yang menyembahnya, a'daan, sebagai musuh, wa kanu, dan mereka itu biibadatihim, kepada Tuhan-Tuhan mereka, kafirun, mereka mengingkarinya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keadaan seluruh umat manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Yang menyembah selain Allah ini itu ditampakkan semua Tuhan-Tuhannya. Ada Tuhannya manusia, malaikat, jin, ada patung berhala, ada Yesus, ada macam-macam itu ditampakkan. Jadi semuanya Tuhan-Tuhan mereka ditampakkan tuh. Ada dewa, ada apalah pokoknya. Tetapi bukan menjadi penolong. Ya, menjadi apa? A'daan, menjadi musuh. Jadi malah bukan menjadi pelindung, menjadi musuh. Ini juga dijelaskan di dalam surah Maryam ayat 81. Wattakhadhu min dunillah alihatan liyakunu lahum aizzan kalau sayakfaruna bi ibadatim wa yakunu alaihim didda. Mereka telah mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, lalu agar mereka sembahan itu, Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung. Sekali-kali tembahan itu mengingkari terhadap yang menyembahnya dan mereka menjadi musuh. Jadi semua Tuhan selain Allah itu menjadi musuh. Bukan menolong, bukan melindungi, tapi menjadi musuh. Wa kanu bi ibadati kafirin, dan mereka ini mengingkari. Saya ini bukan Tuhan, saya ini bukan pelindung penolong. Jadi pengakuan itu yang selama ini mereka menyembahnya, mereka memujanya, ya, semuanya mengingkarinya. Ya, semuanya mengingkarinya. Jadi semua Tuhan selain Allah itu ya menjadi musuh. Bukan menolong, bukan melindungi, tapi malah menjadi musuh. Ya. Memang lu disuruh nyembah saya gitu kan? Nah, salah sendiri. Jadi ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah patung. Semuanya ditampakkan tuh. Jadi orang-orang kafir ini kebingungan, ya. Kenapa? Karena dia merasa harusnya itu menolong dia gitu kan, menyelamatkannya huru hara kiamat, kebangkitan, tapi malah menjadi musuh. Nah ini ayat yang ke-6 menjelaskan keadaan manusia di padang mahsyar, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini selain Allah menjadi mengingkarinya, bahkan menjadi musuh. Wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan sangat jelas. Maksudnya Al-Qur'anul Karim dibacakan kepada orang-orang kafir dengan sangat jelas. Qalal ladzina kafaru, mereka berkata orang-orang kafir, lil haqqi, terhadap kebenaran Al-Qur'an, lamma ja'ahum, ketika datang kebenaran kepada mereka, haja sihrum mubin, ini adalah sihir yang nyata. Jadi orang kafir itu ketika dibacakan Al-Qur'an, dia mengatakan Quran ini sebagai sihir, ya, sebagai mantra-mantra, ya. Ini yang diungkapin oleh orang-orang kafir, oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lain, masuk Abu Gosok, ya. Ya, dia mengatakan Quran ini sihrum mubin.
ayat-ayat Allah sebagai sihir, sebagai mantra, ya, sebagai jampi-jampi lah begitu. Ya, jadi mengingkari. Padahal Quran sangat jelas, sangat terang, sangat gamblang. Ini orang yang beriman akan bahagia, orang kafir akan sengsara. Nah ini tuh mereka mengatakan ini mah sihir, nggak mungkin, nggak ada tuh yang begini. Ini hanya sihir, ya. Jadi artinya pada intinya tuh mereka itu mendustakan, mereka mengada-ngada, cuma ngomong asal ceblak aja. Quran itu sihir. Ini ungkapan orang-orang kafir. Am yaqulu naftarah, bahkan mereka berkata Muhammad itu mengada-ngada. Artinya Quran itu buatan Muhammad, Quran itu ciptaan Muhammad, Quran itu tulisan Muhammad. Ya, tuh. Jadi mereka itu mengatakan Quran itu sihir, Quran itu buatan Muhammad. Qul, Allah perintahkan kepada Muhammad, katakanlah, ini iftara itu, jika aku mengada-ngada, fala tamlikuna, maka tidak kalian menguasai li untukku minallah, dari Allah, syai'an sedikit pun. Wa a'lamu tufiduna, dialah Allah lebih mengetahui apa-apa yang kalian ngomongin, kalian katakan, fihi, tentang Al-Quran. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum, cukuplah dengan Allah itu sebagai saksi di antara aku dan di antara kalian semua. Kenapa? Wa huwal ghafurur rahim, dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika orang-orang kafir berkata Quran itu sihir, Quran itu buatan Muhammad, nah, yang menjawab bukannya Nabi Muhammad, yang menjawab Allah kepada Nabi Muhammad, disuruh, diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir. Makanya kalimat qul, ya, qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, ini iftaraituhu, jika aku mengada-ngada, membuat-buat, fala tamlikuna li minallahi syai'an, maka kamu tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun, ya, dari ajab Allah. Seandainya Nabi Muhammad itu bohong, berdusta, ya, mengaku-ngaku dia adalah sebagai nabi padahal bukan, pastilah Allah akan menghukum dengan hukuman yang amat berat, ya, mengazab, dan tidaklah seorang pun di dunia ini yang bisa melindungi dari azab Allah. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan aja min duni multahada illa balagum minallahi wa risalati. Ayat ini dijelaskan di dalam surah Jin ayat 22-23. Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku sekali-kali tidak seorang pun yang melindungiku dari azab Allah, dan tidak akan peroleh tempat perlindungan selain dari Allah, tetapi aku menyampaikan peringatan dan risalahnya. Jadi Rasulullah itu kalau berdusta, kalau mengada-ngada membuat Quran, menciptakan Quran, menulis Quran, pastilah Allah akan menghukumnya. Kalau Allah sudah menghukumnya, mengazabnya, nggak ada seluruh manusia ini bisa melindunginya. Kira-kira begitu. Artinya ini ungkapan Al-Quran itu benar-benar firman Allah, bukan ciptaan Muhammad, bukan karangan, bukan tulisan Nabi Muhammad, bukan. Benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita baca Al-Quran, kita itu sedang komunikasi, sedang bicara dengan Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan menjadi syafa'ah, pertolongan, akan menolong orang yang membacanya, menolong ketika di dunia, menolong ketika sakaratul maut, menolong di alam barzah, menolong nanti di padang mahsyar. Al-Quran yang kita baca. Makanya alhamdulillah Allah bahagiakan kita pagi ini baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah kita baca Al-Quranul Karim. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar firman Allah.
Ya, jika ini itu falam tabduna di minal syai'an wa alam ma tufiduna, dan dia Allah lebih mengetahui apa yang kalian omongin tentang Al-Qur'an. Allah lebih tahu. Jadi kalian orang-orang kafir itu hanya mengada-ngada, hanya berbohong, berdusta. Quran itulah sihir lah, Quran itu buatan Muhammad lah. Itu cuma omongan saja. Intinya ungkapan orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Makanya kafa, cukuplah ya bihi, dengan Allah, syahidan, menjadi saksi di antaraku, di antara kalian semua. Allah lah sebagai saksi bahwa Quran ini adalah mukjizat firman Allah, bukan sihir, bukan buatan Muhammad. Wal ghafurur rahim. Dan ingatlah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ayat ini mengandung anjuran bagi orang-orang kafir untuk mereka ini bertaubat kepada Allah, masuk Islam. Kalau Allah melihat orang kafir ini bertaubat masuk Islam, Allah itu Maha Pengampun. Allah memaafkan, Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang kafir dan Maha Penyayang. Ayat ini juga sejalan dengan surah Al-Furqan ayat 5-6. Wa qalu asaitil awwalin iktatabaha fayatumla alaihi bukratan wa asila. Qul anzal ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Mereka berkata, orang-orang kafir berkata, dongeng-dongeng orang-orang dahulu diminta agar dituliskan. Maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah, Al-Quran itu bukan dongeng, diturunkan oleh Allah yang tahu rahasia di langit dan di bumi. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ujungnya sama. Cuma kalau Al-Ahqaf ayat 8 Ghafurur Rahim, kalau Al-Furqan ayat 56 Ghafurur Rahim. Itu beda di situ. Tapi intinya sama. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Qul, katakanlah ya Muhammad, ma kuntu, bukanlah aku ini bid'an, orang yang pertama, manusia yang pertama, minar rusuli, dari para rasul. Wa ma'adri, dan tidak aku tahu ma yuf'alu bi, apa yang dilakukan terhadapku, wala bikum, dan terhadap kalian. In attabi'u, tidaklah aku mengikuti illa kecuali ma yuha, apa yang diwahyukan ilayya kepadaku, wa ma'ana illa nazirubin, dan tidaklah aku kecuali hanya sebagai pemberi peringatan yang sangat jelas. Jadi ayat ini menegaskan Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang pertama diutus oleh Allah ke bumi ini. Sebelum Nabi Muhammad itu ada nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Jadi artinya penegasan di ayat ini bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan nabi yang pertama diutus oleh Allah ke bumi ini, bukan. Ya. Ya, inilah ya yang menunjukkan ayat bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi yang pertama, bukan rasul yang pertama yang Allah utus, ya kan? Maknanya bid'an minar rusul. Tidaklah adri aku mengetahui ma yuf'alu, apa yang diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Ya, jadi aku tidak tahu yang diperbuat terhadapku dan terhadap kalian, kecuali ya tidaklah aku mengikuti illa mayuha, kecuali yang diwahyukan oleh Allah. Artinya Rasulullah itu ngomong karena wahyu dari Allah, karena petunjuk dari Allah ya kepadaku, dan tidaklah aku ini kecuali nazirun mubin. Rasulullah itu sebagai nazir, pemberi peringatan. Kalau kalian taat, masuk surga. Kalian maksiat, masuk neraka. Kalian taat, bahagia. Kalian maksiat,
sengsara. Nah, jadi Rasul itu hanya pemberi peringatan, bukan yang menentukan, bukan yang memberikan hidayah. Nabi itu tidak memberikan hidayah, Pak. Tidak memberikan petunjuk. Yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Hanya tugasnya sebagai pemberi peringatan. Tugasnya berdakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, menyampaikan yang hak, menyampaikan yang batil. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Tugas Nabi begitu. Itu yang dijalankan oleh para ulama sekarang. Ya Pak ya. Jadi bukan memberikan petunjuk, bukan. Nah, kemudian surah Al-Ahqaf ayat ke-9 ini ya, ada penjelasan riwayat dari Abu Bakar Al-Huzali, dari Al-Hasan Al-Basri. Nanti di akhirat ada yang pemaafan dari Allah dan orang yang dimasukkan dalam surga. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang dilakukan terhadap dirinya dan terhadap mereka di dunia. Apakah Rasulullah akan diusir sebagaimana Nabi sebelumnya diusir dari negaranya, ataukah beliau akan dibunuh sebagai nabi-nabi yang dulu dibunuh Allah? Ya, Rasulullah SAW bersabda, aku tidak tahu apakah kalian akan dibenamkan ke dalam bumi ataukah dilempari batu-batu dari langit. Ini yang apa namanya, menjelaskan ayat yang ke-9 ini. Kemudian dalam penjelasan lain dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir mengatakan bahwa sesungguhnya nasib di akhirat sudah dipastikan. Tempat kembalinya Rasulullah adalah surga. Orang-orang yang mengikutinya surga. Adapun orang yang yang kafir, pastilah mereka masuk neraka dan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis sangat panjang sini, ya, langsung saja terjemahnya karena panjang hadisnya, yaitu dari Ummu A'la, seorang istri sahabat yang menceritakan hadis. Dia adalah seorang wanita yang ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ia menceritakan bahwa ketika dilakukan undian di kalangan orang-orang Ansor untuk memberikan rumah kepada kaum Muhajirin, maka Utsman ibnu Marun segera bergabung. Kemudian dia sakit, lalu kami merawatnya. Ketika ia meninggal dunia, kami kafani dengan kain bajunya. Lalu Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah kami, bertepatan dengan ucapan kami, semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada hai Abu Saib. Aku bersaksi untukmu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah yang memberitahukanmu bahwa Allah memuliakannya? Aku menjawab, aku tidak tahu, demi ayahku dan ibuku yang menjadi tebusanmu. Maka Rasulullah bersabda, adapun dia, sesungguhnya telah datang kepadanya perkara yang meyakinkan dari Tuhannya. Sungguh aku mengharapkan kebaikan baginya. Demi Allah, aku sendiri sebagai utusan Allah tidak mengetahui apa yang bakal dilakukan terhadap diriku. Demi Allah, aku tidak akan menyusikan seorang pun sesudahnya buat selama-lamanya. Dari peristiwa membuatku sedih. Lalu ketika dalam mimpiku aku melihat Utsman mempunyai mata air mengalir. Lalu aku menghadap Rasulullah SAW dan kuceritakan mimpiku itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah berkat amal perbuatannya. Ya, makanya dalam hadis Bukhari disebutkan, ma'adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi. Aku tidak tahu, padahal aku adalah utusan Allah, apakah yang bakal dilakukan terhadapku. Begitu. Ya. Jadi artinya hanya Allah yang mengetahui seseorang itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian ayat ke-10. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, ara'aitum, katakanlah Muhammad, ara'aitum, terangkanlah kepadaku. Ya, terangkanlah kepadaku keadaan kalian semua. In kana
jika Al-Quran itu turun min indillah, dari sisi Allah. Wa kafartum, dan kalian ingkar bihi, dengan Al-Quran. Wa syahida syahidun, dan telah bersaksi seorang saksi. Dijelaskan yang dimaksud syahidun, seorang saksi, ini adalah seorang Bani Israel, seorang yang ahli kitab, yang dia termasuk ahli dalam membaca kitab Taurat. Namanya dalam riwayat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ala mislihi, atas ajaran yang sama. Fa'amana, lalu Abdullah bin Salam ini beriman, masuk Islam. Wastakbartum, dan kalian semuanya sombong, ya, takabbur. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan berikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mari kita lihat asbabun nuzulnya. Ayat yang ke-10 ini berkaitan dengan seorang Bani Israel. Dia dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dia membaca kitab Taurat, beriman kepada Allah, bernama Abdullah bin Salam. Lalu ketika ada Al-Quran, ternyata persis apa yang dibaca di kitab Taurat itu. Al-Quran itu menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang surga, tentang neraka, tentang Nabi Muhammad SAW. Artinya kehidupan apa yang dia baca di dalam kitab Taurat sama persis yang ada dalam Al-Quran. Namanya Abdullah bin Salam. Ya, artinya yang dia baca ini ternyata benar. Ini bukannya buatan Muhammad, bukannya sihir, bukan ciptaan Muhammad, tapi benar-benar ya wahyu dari Allah, sebagaimana wahyu yang Allah turunkan sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur sama persis, cuma bahasanya beda. Bahasanya bahasa Arab, sedangkan kitab Taurat itu bahasa Ibrani, gitu kan? Tentu sama. Ya, maka si Abdullah bin Salam ini masuk Islam, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amana, beriman. Anehnya orang-orang kafir tetap kafir, wastakbartum, padahal udah jelas. Dia menjelaskan bahwa Taurat sama dengan Al-Quran. Taurat yang saya baca menjelaskan surga, neraka, janji Allah, menjelaskan tentang akhirat, menjelaskan tentang Nabi Muhammad Rasul terakhir, ada dalam Taurat, sama dengan Al-Quran. Makanya Abdullah bin Salam langsung, tapi anehnya orang-orang Bani Israel, orang-orang kafir tetap kafir. Ya, istakbartum, mereka tetap sombong dari apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam. Ya. Jadi ayat ini adalah Abdullah ibnu Salam. Ya. Nah, kemudian diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Malik telah meriwayatkan dari Abu Nadhr dari Amir ibnu Sa'ad, aku belum pernah mendengar Rasulullah SAW berkata pada seorang berjalan di muka bumi bahwa sungguhnya dia termasuk ahli surga kecuali Abdullah ibnu Salam. Jadi artinya setelah Abdullah ibnu Salam ini masuk Islam, maka jaminan Rasulullah dia adalah ahlul jannah, dia adalah termasuk ahli surga. Ya, termasuk ahli surga. Kenapa? Karena sampai Allah menurunkan ayat gara-gara dia beriman kepada Allah. Ini jadi turunnya surah Al-Ahqaf ayat 10 ini berkenaan dengan keadaan beliau yang masuk Islam setelah mendengar membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, setelah mendengar baca Al-Qur'anul Karim. Sampai dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ya ahlul jannah." Dia Abdullah bin Salam ini adalah penghuni surga. Masya Allah. Memang harus kita ingat, Pak, semua kitab kalau kita lihat, baca, kalau kitab itu original, kitab asli, baik itu Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, semuanya sama dengan yang kita baca Al-Quran. Semuanya sama. Bahkan kalau Al-Quran itu lebih lengkap lagi, menjelaskan lebih terurai lagi, lebih sempurna lagi.
Ya. Nah, kalau misalnya kitab tulisan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, kita yakini itu bukan kitab suci. Itu sudah banyak tambahannya, banyak pengurangannya, bahkan banyak jiplakannya. Itu bukan kitab suci namanya. Kalau kitab suci pasti membenarkan Al-Quran. Kemudian ayat yang ke-11. Wa qala allazina kafaru, dan telah berkata orang-orang kafir, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, lau kana khairan, jika agama Nabi Muhammad itu baik, ma sabaquna ilaihi, maka tidak akan mereka dahulu beriman kepadanya. Wa ijlam yahtadu, dan karena tidak mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dengan Al-Quran, fasayakuluna, lalu mereka berkata, haza ifkun qadim, ini Al-Quran adalah dongeng-dongeng kedustaan orang-orang yang dahulu. Nah, inilah. Jadi walaupun Abdullah bin Salam telah masuk Islam, orang-orang Yahudi Ahlul Kitab di Madinah masih saja juga syirik. Bahkan mereka ngomong. Jadi ini omongan orang kafir kepada orang beriman, terutama orang kafir-kafir Yahudi, yaitu Bani Israel. Apa omongannya? Lau kana khairam masabakuna ilaihi. Ya, seandainya Al-Quran ini sesuatu yang baik, makanya mereka tidak akan menolong kami dalam beriman. Sebelumnya pasti beriman dong. Ini sebenarnya ungkapan ayat ini berawal dari asbabun nuzul, yaitu dari Qatadah, berkenaan dengan sejumlah orang-orang kafir yang suatu ketika berkata, kami paling mulia, kami paling perkasa, kami paling terhormat. Jika terdapat kebaikan dalam Islam, tentulah kami yang pertama kali masuk Islam. Gitu. Jadi ungkapan ini mereka melihat orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang miskin. Orang-orang yang masuk Islam ini orang-orang yang susah. Sedangkan orang-orang yang kaya, jabatannya tinggi, keturunannya bagus, nggak ada yang masuk Islam. Ya kan? Sampai mereka mengatakan, kalau Quran itu benar, kami dulu-dulu tuh orang-orang yang tua-tua kami yang hebat-hebat pasti masuk Islam dong, begitu. Ya, sebab mereka tahu yang masuk Islam itu Bilal, Amr, Shu'aib, Kabab adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, bahkan budak. Ya, tuh, bahkan budak. Ini adalah ujian, ya, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i minallah 'alaihim min bainina. Demikian telah kami uji sebagian orang-orang kaya dengan sebagian orang-orang miskin, agar orang kaya itu berkata, orang semacam inikah di antara kami diberikan anugerah kepada mereka. Ya. Jadi orang-orang kaya, orang-orang hebat itu heran. Kok aneh? Orang yang mendapatkan hidayah itu orang yang susah, orang yang miskin, ya. Sedangkan mereka orang yang kaya, pendidikannya tinggi, misalnya darah biru, keturunan yang bagus, mereka itu tidak dapat hidayah. Itu yang membuat mereka heran, terheran-heran apa yang terjadi, begitu kan. Makanya mereka ngomong Quran ini adalah ifkun qadim, kedustaan yang lama. Di Quran ini sama dengan dongeng-dongeng, ya, dongeng-dongeng zaman dahulu gitu, yang diceritakan kepada anak-anak mereka kalau mau tidur, dibacakan gitu kan. Ini dongeng, ini mah bohong, ini mah qadim. Artinya mereka ini sombong, takabur, karena merasa kaya, hebat, terkenal, atau punya jabatan, ya,
dia tahu tidak mau menerima Islam sebagai petunjuk Allah, sebagai agamanya. Maka Rasulullah mengatakan orang yang sombong itu cirinya dua. Pertama, batul haq, orang yang menentang, yang tidak menerima yang hak. Ini sombong. Kalau ada nasihat, ucapan yang baik, tidak menerima, sombong dia. Yang kedua ciri yang sombong adalah qabtun nasi, meremehkan, merendahkan orang lain. Itulah yang terjadi pada zaman dahulu, orang-orang kafir yang menganggap bahwa yang masuk Islam itu orang yang susah, orang yang miskin, bahkan budak-budak yang masuk Islam, gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-12. Wa min qablihi kitabu Musa. Sebelum Al-Quran itu ada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, namanya Taurat. Imam wa rahmah, kitab itu sebagai imam, sebagai petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmat, kasih sayang Allah pada orang mukmin. Wahaja, dan Al-Quran ini kitabun, kitab, musaddiqun, yang membenarkan kitab-kitab dahulu, membenarkan kitab Injil, Taurat, Zabur, kitab-kitab yang dahulu. Arabian, lisanan Arabian, dengan lisannya orang-orang Arab. Kenapa Quran itu bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad dilahirkan di Arab, karena kota Mekah itu kota Arab. Lintunziral ladzina zalamu, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim. Wa busra lil musinin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berbuat baik, muhsinin. Ini ayat sangat jelas, sangat terang tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebelum Al-Quran itu ada namanya kitab Nabi Musa, itu Taurat. Dan kitab Taurat ini ada sebagai imam wa rahmah, sebagai imam, petunjuk, ya, wa rahmah, dan sebagai rahmat. Ya itu. Makanya selesai kita baca Al-Quran, ada di antara doa khatmul Quran, doa hatam Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa rahmah. Begitu. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam dan sebagai rahmat, sebagai petunjuk dan sebagai kasih sayang. Itu doa khatmul Quran. Ya, Quran ini adalah kitabun, kitab musaddiqun, yang membenarkan. Jadi semua kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran itu dibenarkan oleh Al-Quran. Dan dengan bahasa lisanan Arabian, dengan bahasa Arab. Kenapa Quran dengan bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad orang Arab, karena lahir di Arab. Seandainya Nabi Muhammad ya lahirnya di Cianjur misalnya, mungkin Quran dengan bahasa Sunda. Kalau Nabi Muhammad lahir di Cina, ya bahasa Cina. Kalau Nabi Muhammad lahirnya di Jepang, bahasa Jepang. Alhamdulillah Quran dengan bahasa Arab, karena Nabi Muhammad bahasa Arab. Yang pertama kali dijelaskan adalah bahasa Arab. Dan memang bahasa Arab itu bahasa Ahlul Jannah. Jadi kita nanti di surga itu nggak ada bahasa Indonesia, Pak. Nggak ada bahasa Jepang, nggak ada bahasa Inggris, nggak ada bahasa Cina, bahasa Arab semuanya. Ada yang nanya, Ustadz, saya kan nggak bisa bahasa Arab, bagaimana kita masuk surga? Nggak begitu, nanti dengan sendirinya kita bisa bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Masya Allah. Ya, ada cerita ya, ada orang Indonesia ketemu dengan orang Arab. Orang Arab nanya, jawabannya karena dia nggak bisa bahasa Arab, dengan yang dia baca aja. Ya, nanya alamat ini di mana gitu kan? Lalu jawaban apa? Ihdinas siratal mustaqim, jalannya lurus sono, gitu maksudnya. Jalannya lurus, ihdinas siratal, jawabannya begitu, Pak. Allahu akbar. Aduh. Wa busra lil muslimin, dan Quran itu adalah kabar gembira buat orang-orang yang muhsinin. Jadi ada dalam Quran itu muhsin, ihsan. Jadi begini ya, tingkatan orang ini, Pak,
Pertama muslim, kedua mukmin, ketiga muhsin. Nah, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ya, ihsan itu artinya orang yang beriman, orang Islam yang beriman dan selalu berbuat baik. Ihsan. Dia itu beribadah sudah sampai puncak ibadahnya itu seakan-akan melihat Allah. Ya kan, ihsan begitu kan, mengingat melihat Allah. Kalau tidak mampu dia yakin bahwa Allah melihatnya. Itu ihsan namanya, muhsin. Muhsin ini orang yang selalu berbuat baik. Muhsin. Ayat yang ke-13, nah ini tentang masalah istiqomah. Jadi ayat tentang istiqomah itu ternyata banyak ya. Kalau kita pernah ketemu dulu sebelumnya surah Fussilat, surah Yunus, sekarang surah Al-Ahqaf tentang istiqomah. Innal ladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian istiqomah. Fala khaufun, maka dia tidak akan takut alaihim, pada diri mereka, walau yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ya, kita pernah menjelaskan tentang istiqomah. Saya jelasin lagi ya. Istiqomah itu artinya tegak, lurus. Istiqomah itu artinya orang yang pertama konsisten, yang kedua continue, yang ketiga komitmen. Apa maknanya? Orang yang istiqomah itu konsisten dengan akidah, dengan imannya, dengan Islamnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Itulah istiqomah. Jadi orang istiqomah itu apapun yang dialaminya, lagi senang, lagi susah, lagi kaya, lagi miskin, orang awam, pinter, dalam keadaan posisi apapun, jadi pejabat, jadi rakyat biasa, istiqomah terus. Imannya itu mantap, nggak tergoyahkan. Kan kadang orang-orang itu ada yang mudah tergoyahkan karena hidupnya susah, karena miskin, karena sakit, karena melarat. Dia mulai goyang tuh imannya. Dikasih duit, dikasih indomie, dikasih beasiswa, masuk ke dalam agama lain. Murtad dia. Orang yang istiqomah apapun dialaminya dia tidak goyang. Makanya seperti pohon atau seperti baja yang kuat, yang tidak bergoyang, ada angin, ada apapun, nggak bisa bergoyang dia. Inilah orang yang istiqomah. Itu namanya konsisten dalam iman, dalam akidah. Yang kedua, istiqomah itu arti continue, ajak terus menerus. Khairul a'mal, amal yang terbaik itu ada dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Kita sedekah 5.000 terus menerus. Kita sholat tahajud 2 rakaat terus menerus. Kita baca Al-Quran 1 ain terus menerus misalnya. Jadi ibadahnya itu terus menerus. Kadang ada orang ibadah itu angin-anginan. Tahu angin-anginan Pak? Lagi miskin, rajin sholat duhanya. Udah kaya nggak sholat duha lagi. Lagi banyak masalah, rajin tahajud. Masalahnya diberikan jalan keluar, nggak tahajud lagi. Angin-anginan. Ya. Lagi susah, rajin ke masjid, udah kaya nggak ke masjid-masjid lagi. Nah, ini namanya angin-anginan ibadahnya itu. Ya, orang yang istiqomah itu ajak, apapun yang dialami dia terus menerus. Ya kaya, miskin, susah, senang, sehat, sakit, terus menerus ajak, terus menerus. Itu namanya continue dalam ibadah. Ya, makanya amal terbaik amal yang dilakukan istiqomah. Yang ketiga, istiqomah itu komitmen dengan akhlakul karimah. Buahnya menjadi orang yang syukur, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang ridho. Itu namanya istiqomah. Jadi konsisten dalam iman, continue dalam ibadah, komitmen dengan akhlakul karimah, istiqomah. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau nggak salah yang 20 hadis ke-21 hadis arba'in, ketika ada seorang sahabat Amr bin Saqafi bertanya, ya Rasulullah, ya
Aku bertanya kepadamu ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku, saya tidak bertanya kepada seorang pun kecuali kepada engkau. Maka Rasulullah bersabda, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Iman. Nah, apa yang Allah berikan orang yang istiqomah? Nah, ini hadiahnya nih. Ini fadilah keutamaannya bagi orang yang istiqomah. Fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut kepada mereka. Jadi Allah cabut rasa takut. Kita takut nih dengan sakaratul maut, dengan alam kubur, dengan kehidupan akhirat. Tetapi orang yang istiqomah tuh akhirnya Allah cabut rasa takutnya. Allah hilangkan rasa takutnya. Semua kita kan takut kan? Kalau mau mati gimana, sakaratul mautnya gimana, keadaan kita di alam kubur bagaimana, ya, susahnya hidup nanti di akhirat. Takut. Jadi Allah hilangkan rasa takut. Takut rezekinya, takut kehidupannya. Kemudian yang berikut, walau biazan, dan mereka tidak bersedih, ya, tidak berduka cita terhadap masa lalunya. Yang sudah terjadi kan sudahlah. Yang lalu biarlah berlalu. Tidak bersedih yang lalu tuh. Keluarga yang sudah mendahulunya, orang-orang yang dicintainya sudah meninggal dunia, nggak bersedih dia, karena memang sudah dalam takdirnya Allah. Apalagi yang Allah berikan, nah ini yang paling hebat nih orang istiqomah nih. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni surga. Allahu Akbar. Ini jaminan Allah, Pak. Ini Allah yang menjamin orang yang istiqomah dipastikan adalah ashabul jannah, penghuni surga. Ashab itu sahabat surga, udah apa ya, udah deket banget dengan surga, udah penghuninya lah. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam surga, ya, selama-lamanya di dalam surga. Masya Allah. Ya, dalam ayat lain, dalam surah Fussilat itu malah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat, Allah tahu, jangan kamu takut masa depan kamu, wala tahzanu, jangan bersedih, wa absyir bil jannatikum nahnu awliyaukum, kami pelindungmu. Ya. Kemudian apa lagi? Allah yang orang istiqomah dalam surah Fussilat malah jangankan dia minta, jangankan berdoa, baru terbesit hatinya Allah beri. Ini namanya luar biasa kan? Contohnya beginilah, kita sayang banget dengan anak kita. Kita ajak anak kita ke supermarket, ke mall. Nah, anak kita baru ngelihat sepatu misalnya, dia liatin sepatu. Kita ayahnya yang sayang banget dengan dia karena prestasinya hebat, ambil nak sepatu itu dengan kaos kakinya, dengan pakaiannya, dengan perlengkapannya, baru dia ngeliat doang. Nah, itu istiqomah tuh, hadiah Allah. Ada orang yang begitu, Pak, tuh. Orang yang istiqomah tuh para ulama, para waliullah. Belum doa nih, belum ngomong, belum berdoa kepada, belum doa, baru terbesit, ya Allah, pengen ini gitu ya, pengen punya mobil, Ustaz. Langsung Allah berikan, Pak. Ya kan? Langsung Allah kasih lewat hamba Allah. Pengen punya istri perawan gitu ya. Benar. Tiga-tiganya perawan semua. Pengalaman belum sama, saya ikut urus ya. Temu dengan seorang ustadz, istrinya 3, perawan semua. Anaknya sekarang 16. Dan hidupnya rukun satu rumah. Masya Allah. Hebat ya. Apa sih amalannya? Nah, itu. Istiqomah. Kita mah boro-boro. 3, 1 juga berapa ya. Masya Allah. Istiqomah. Masya Allah. Nah, orang istiqomah itu Allah akan berikan apa? Surga. Kekal selamanya. Apalagi jaza bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang istiqomah ya. Iya. Kata teman saya, istiqomah artinya jelek, kata istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Ada enggak itu, Pak ya? Istri 3 dikontrakin rumah itu bukan terlaluan.
Wallahu miswab, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang kita baca ini. Semoga Allah berikan karunia menjadi hamba Allah yang istiqomah. Minggu depan surah